كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid bab yang ke-6, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab penjelasan dan penafsiran tauhid dan penjelasan tentang persaksian la ilaha illallah. Beliau menyebutkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi dengan ucapan tersebut tidaklah cukup bagi dia untuk hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya saja. Akan tetapi di sana ada keharusan dan penyempurna tauhid. Dan di sana pula ada pembatal tauhid. Sehingga seseorang yang bersaksi la ilaha illallah, maka dia harus bersaksi dengan keyakinannya, kemudian mengucapkannya, dan kemudian mengabarkannya, menyampaikan. Lalu setelah itu mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut. Sebab persaksian itu ada dua macam. Ada persaksian dengan mata, syahadatul basar. Ada pula persaksian dengan ilmu, yaitu i'tiqad, keyakinan, aqidah. Yang dimaksud oleh beliau dengan syahadah di sini, persaksian di sini adalah persaksian yang disertai dengan i'tiqad, keyakinan, kemudian mengucapkannya dan menyaksikannya di hadapan khalayak, mengabarkan kepada mereka, lalu mengamalkan konsekuensi dari pernyataan la ilaha illallah tersebut. Apabila persaksian itu hanya sekedar lisan saja, tanpa diyakini di dalam hati, maka ini persaksian kaum munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepadamu orang-orang munafikin, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Allah mendustakan persaksian mereka karena persaksian mereka itu hanya di lisan saja. Diucapkan oleh lisan mereka apa-apa yang tidak diyakini oleh hati-hati mereka. Dan yang dimaksud dengan tauhid di sini
mencakup 3 macam tauhid. Tauhidur rububiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh alam. Itu tauhid yang berkenaan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, di mana seorang hamba wajib untuk menundukkan dirinya, beribadah, mengikhlaskan dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan tauhidul asma wa sifat, tauhid meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu adalah tauhid uluhiyah itu sendiri. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 4 kata. Kata pertama la. Yang kedua ilaha. Yang ketiga illa. Yang keempat Allah. Lafzul jalalah. Adapun makna la. Ya. Makna la. Ini dikenal di dalam ilmu nahwu, namanya la an-nafiyatu lil jins. La yang meniadakan seluruh jenis. Jadi kalau dikatakan la rajula fil fasli, tidak ada rajul, laki-laki di kelas. Ya ini sama sekali tidak ada laki-laki, satu pun tidak ada. Nah, tapi kalau dikatakan la rajulun, ya, la rajulun, tidak ada satu laki-laki di kelas, ya mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Makanya kalau dibaca la ilaha itu dengan di fathah, tidak boleh kita mengatakan la ilahun, ya. Karena la yang menafikan seluruh jenis beramal seperti amalan inna, menjadikan setelahnya itu mansub dari isimnya. Jadi la itu menafikan. Ilaha, yang dimaksud dengan ilaha adalah al-ma'bud, dari alaha ya'lahu, yang artinya adalah abada ya'budu, ibadah. Maka ilah artinya adalah ma'bud, sebagaimana kitab artinya adalah maktub, yang ditulis. Nah, sehingga makna la ilaha artinya la ma'budah, tidak ada yang disembah, illa kecuali. Penggalan yang pertama ini menafikan seluruh sesembahan. Tidak ada yang disembah apapun. Ditiadakan semuanya. Semuanya. Kemudian setelah itu baru dikecualikan. Illa, kecuali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Sehingga makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu makna secara bahasa, yakni makna secara letterlet yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita perhatikan makna itu sendiri, kelihatan masih terdapat ada yang kurang.
Kalau kita hanya mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, penafsiran ini cukup berbahaya. Ya. Kalau dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, kita mengingkari apa yang terjadi. Ya. Demikian banyak sesembahan-sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, di sana ada orang yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah benda-benda keramat dan lain sebagainya. Atau dengan kelaziman yang lain. Kalau kita hanya mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, bisa berarti bahwa kalau sesuatu itu disembah, ya itulah Allah. Tidak ada yang disembah kecuali itu Allah gitu. Kalau orang menyembah patung, ya itu Allah. Kalau orang menyembah kuburan, ya itulah Allah. Dan ini batil. Batil. Nah, oleh karena itu, ya, pada pengertian ini harus ada tambahan yang akan menjelaskan dan memisah antara sesembahan yang benar dan sesembahan yang batil. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Itulah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Sedangkan apa yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Siapapun dia. Maka dari sinilah para ulama menambah lafaz hakun di dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Sesembahan yang batil. Apa saja yang mereka sembah. Barang siapa yang menyerahkan kepada salah satu dari makhluk satu jenis ibadah saja, itu berarti dia telah menyembahnya. Berarti dia telah menyembah. Apakah itu pohon, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk orang yang saleh, ataukah menyembelih untuk jin, dan seterusnya, menyeru, meminta, takut dan berharap kepada mereka, maka itu namanya sesembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna la ilaha illallah. Sehingga dari sini tidak benar berbagai macam penafsiran la ilaha illallah yang datang dari sebagian ahlul bid'ah. Ada yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini sama seperti yang tadi yang kita sebutkan, berbahaya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Boleh jadi nanti yang dianggap setiap yang dikatakan Tuhan yaitu Allah. Nah, ada lagi yang lebih ngawur lagi. Ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Dalam bahasa Arab mana ada T kecil, T besar? Ya. Nah, wah ini digembar-gemborkan oleh ya para Madinah. Cak Nur Khalis Majid, ya. Mudah-mudahan sebentar lagi mampus. Nah,
sekarang dalam keadaan betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada dia. Nah, ya, itu sampai menyatakan tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Maunya agar setiap yang mengakui ada Tuhannya itulah yang benar dan itulah Islam. Islam artinya adalah berserah diri. Setiap agama yang dikatakan berserah diri, ya itulah Islam. Jadi Nasara berserah diri kepada Tuhan, ya itulah Islam. Yahudi berserah diri kepada Tuhan, ya itulah Islam. Ya, mengkaburkan makna firman Allah, inna dina indallahil Islam. Kata dia, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, yaitu yang berserah diri. Setiap agama yang berserah diri, ya itulah Islam. Ya, ingin menyatukan seluruh agama-agama dan mengkaburkan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sampai mengarang kitab. Ya, judulnya apa itu? Fikih lintas agama. Fikih lintas agama. Ya, nyebrang ke agama lain. Nah, bahkan sekarang ini mulai semakin gencar diadakan gerakan-gerakan para orientalis dengan mengatasnamakan Islam. Seperti JIL. Ya. Jaringan Islam liberal yang mencoba untuk mengkaburkan Islam. Nah, kata mereka, Rasulullah kan manusia biasa, mesti dikritik juga. Sebagaimana yang lain, terima kritikan. Maka demikian pula Rasulullah SAW juga harus terima kritikan. Tak boleh dikatakan kebenaran mutlak. Subhanallah. Orang seperti ini pantas untuk dipenggal lehernya. Nah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadab dia di dunia sebelum akhirat. Nah, ya, mengeluarkan berbagai statement-statement yang melakukan Islam dengan mengatasnamakan Islam, dibawa oleh ulil jahl, abdus syaitan, ulil absar katanya namanya, ulil absar, ulil jahl, ya, hamba syaitan. Ada lagi yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan keyakinan-keyakinan dunia, kebesaran dunia, ya, dan memasukkan ke dalam hati hanya kebesaran Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah. Nah, ini juga penafsiran yang batil. Karena menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Karena keyakinan tidak ada pencipta kecuali Allah, kaum musyrikin juga meyakini itu. Ya. Kaum musyrikin meyakini bahwa satu-satunya pencipta itu Allah. Satu-satunya pemberi rezeki itu Allah. Pengatur alam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Ini menunjukkan terjadi perbedaan makna antara pengakuan satu-satunya pencipta itu Allah dengan kalimat la ilaha illallah itu. Sebab yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah adalah memisahkan ibadah ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Bahwa la ilaha illallah itu peribadahan hanya kepada Allah. Sehingga konsekuensi ucapan la ilaha illallah harus meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah. Wa qaulullahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Naam. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladzina yad'un. Mereka itu yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka. Ya. Jadi mereka yang orang-orang musyrikin menjadikannya sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan makhluk. Itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang diseru itu, yang diangkat sebagai sesembahan itu, mereka juga mencari-cari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bahwa ayat ini menerangkan tentang sekelompok orang yang mereka menyembah para jin. Ya. Nah, mereka menyembah para jin. Jadi berdoa kepada jin tersebut karena menganggap jin itu penguasa daerah itu misalnya. Ya, bikin sesajian, menyembelih untuk jin tersebut. Lalu kemudian jin ini pun yang disembah oleh mereka masuk Islam. Ya. Mereka masuk ke dalam Islam, sementara mereka yang menyembah masih tetap terus menyembah jin, para jin tersebut, sementara yang disembah ini telah masuk ke dalam Islam. Nah, dan berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Sebagian para ulama juga menafsirkan bahwa ayat ini berkenaan tentang sebagian kaum Arab yang menyembah para malaikat. Mereka menyembah para malaikat sementara para malaikat ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebutuhannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini menjelaskan tentang keadaan mereka. Ulaika alladzina yad'un. Mereka itu yang kaum musyrikin menyeru mereka, beribadah kepada mereka. Yad'un dari kata doa. Doa itu adalah inti ibadah. Dan doa itu ada dua macam. Ada doaul mas'alah. Ya. Dan ada doa ibadah. Hah? Adapun doa ibadah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam-macam ibadah. Sedangkan doa masalah yaitu dengan meminta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, meminta langsung. Ini semua masuk dalam kategori ibadah. Doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Nah, mereka dari kalangan kaum musyrikin yang mereka seru, ya, yang mereka sembah itu, ya betaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al-wasilah. Yang dimaksud wasilah di sini adalah hajat.
Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu mereka sendiri mencari-cari kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membantah perbuatan kaum musyrikin tatkala mereka berdoa kepada selain Allah, sementara yang mereka seru sendiri mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kaum musyrikin meminta kepada orang-orang tersebut yang pada asalnya mereka fuqara, yang mereka juga mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lah mana mungkin mereka bisa memberi? Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi hajat seorang yang meminta itu? Ya tidak mungkin. Ya. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang kehilangan sesuatu tidak mungkin dia bisa memberikan. Ya, dia tidak punya uang misalnya. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa berikan orang uang? Dia sendiri tidak punya. Nah, kaum musyrikin ini meminta berbagai macam hajat mereka kepada orang-orang ini. Kepada orang-orang yang mereka anggap saleh. Atau kepada para jin. Atau kepada para malaikat. Mereka sendiri fuqara. Butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meminta dihapuskan dosa lah. Meminta agar dijauhkan dari bala, ancaman. Nah, meminta agar ditambahkan rezekinya. Meminta agar kehidupan keluarganya jadi normal dan bahagia. Itu permintaan-permintaan mereka. Nah, punya kebutuhan ke kuburan. Ya. Mau nikah ke kuburan. Mau ditambahkan rezeki ke kuburan. Dan seterusnya. Nah, kita tidak mengingkari secara mutlak mendatangi kuburan. Sebab menziarahi kuburan adalah termasuk hal yang diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan itu dengan sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian menziarahi kuburan. Sekarang silahkan kalian menziarahinya. Tapi dengan sebab bahwa menziarahi kuburan itu untuk mengingat akhirat. Bahwa kita nanti seperti itu juga. Ya. Dan itu kebiasaan para ulama salaf. Seperti Umar ibn Abdul Aziz, kalau beliau dalam keadaan hatinya terasa keras, datang ke kuburan. Nah, ya, lalu kemudian muhasabah dirinya. Nah, mengingat akan hari kematian. Setelah itu beliau kembali. Nah, tapi sekarang ini kuburan jadi lain. Nah, seakan-akan ada hari tertentu dalam menziarahi kuburan. Tak peduli laki perempuan semua sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka berziarah ke kuburan. Laknat. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, asal hukumnya boleh. Tapi kalau menetapkan hari tertentu sebelum Ramadan, datang ke kuburan, sebelum Id, kuburan. Sambil membawa bunga, ya. Kembang-kembang yang masih hijau-hijau, merah, kuning. Untuk ditabur di atasnya, bawa cerek, air. Nah. Alasannya kalau disiksa ya diringankan siksaannya. Ya dari mana? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan itu khusus keadaan beliau, dan beliau pun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui keadaan orang yang dikubur saat itu sedang disiksa.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting, ya, lalu dipotongnya jadi 2 potong, lalu kemudian ditancapkan. Lalu beliau ditanya, "Mengapa engkau melakukan ini?" Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kedua orang itu diringankan siksaannya selama ranting tersebut belum kering. Ya, hanya keadaan itu saja, gak bisa diumumkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi seluruh kuburan dikasih ranting-ranting. Nah, ya, dikasih pohon-pohon hijau. Nah, seperti keadaan sekarang. Kalau mau pakai alasan itu ya sudah, pasang, tanam sekalian, pohon cabai di situ, biar hijau terus, ya kan? Nah, sehingga tidak perlu lagi kamu bawa bunga. Nah, wah laku itu penjual dagang bunga itu. Kalau sudah mendekati Ramadan, suatu yang asalnya tidak laku jadi laku. Bunga apa itu ya kawan? Bunga apa itu yang dijual itu? Nah, dihiasi kuburannya. Walhasil syirkul kubur ini banyak betul. Pelanggaran-pelanggaran tentang kubur banyak. Ya. Perlu ada peringatan dalam permasalahan ini. Nah, belum lagi sebagian kuburan-kuburan diagung-agungkan. Dibikinkan kubah, ya. Pakai kubah. Nah, cuman masih kalah cantik dengan kuburan Cina. Ya, lebih cantik kuburan Cina, ya kan? Nah, Cina kuburannya seperti istana. Nah, ini dibikin kubah, ya, di model demikian. Kemudian kuburan-kuburan yang dianggap, ya, punya kelebihan tersebut ditaruh di dalam, kemudian dijadikan sebagai bisnis. Ya. Nah, ramainya ketika mendekati Ramadan atau ketika mendekati Id atau di hari Id. Nah, mereka datang ke sana. Ya, kadang di antara mereka ada yang mengambil kambing, membeli kambing, kemudian menyembelih kambing untuk syekh yang ada di kuburan tersebut, lalu tawaf. Tawaf. Ada penuntunnya, ya. Ada yang tuntun. Nah, kemudian setelah itu dikelilingi seluruh kuburan, baru dia duduk di hadapan kuburan itu, ya, yang syafi'nya, ya, yang pengantarnya ini duduk di depan kuburan yang satunya. Kamu minta apa? Ya, saya minta agar ditambahkan rezeki dan seterusnya. Nah, ini pun doakan untuk kuburan itu. Setelah itu yang dapat uang siapa? Bukan penghuni kuburan, nggak bisa dia ngambil uang. Yang dapat ya ini yang syafi'nya, ya, dapat duit ya. Jadi bisnis. Ya. Keluar, hamburkan uang-uang uang-uang seng, ya. Kadang uang kertas yang kecil-kecil, 100 rupiah untuk anak-anak kadang. Subhanallah. Setelah itu pergi. Nah, itu diantara rukun-rukun dari amalan-amalan mereka. Mereka kerjakan. Masing-masing kuburan punya cara tersendiri. Ya. Mendatangi kuburan Sayyid Ahmad Al-Badawi, cara tersendiri. Mendatangi kuburan Al-Hadi yang ada di Yaman, punya cara tersendiri. Mendatangi kuburan para habaib, ya, yang ada di Hadramaut juga punya cara tersendiri. Datangi kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tergantung, ya, pemandunya ini akan bikin cara-cara yang syirik dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat? Jadi mereka selalu berusaha untuk mencari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah itu.
wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat kepada Allah dan mereka khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang disembah. Inna azaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang ditakuti. Nah, di sini diperhatikan ketika mereka ini yang disembah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, butuhnya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kedudukan yang ada pada mereka dalam beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan raja dan khauf. Ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah dan khawatir terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang yang beribadah dengan ibadah yang benar. Ya, bahwa dalam beribadah kepada Allah mesti tergabung padanya dua hal. Al-khawfu war-raja. Takut dan berharap. Takut dari siksaan Allah dan mengharapkan rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang ulama salaf, mengatakan bahwa perasaan takut dan berharap ini merupakan dua hal, ya, yang keadaannya seperti dua zaman yang ada pada manusia. Apabila kedua zaman ini ada seimbang, maka luruslah keadaan dia. Akan tetapi apabila dia beribadah, salah satunya hilang, maka yang lain pun akan hilang. Salah satunya hilang, yang lain pun akan hilang. Tidak ada raja, maka tidak ada khauf. Ya, ini maksudnya ibadahnya tidak benar dan ibadahnya menjadi batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ubad. Mereka beribadah dengan mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah dan takut dari siksaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf, takut dari siksanya. Wa tama'a, dan mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tidak benar ya perkataan sebagian mereka yang menyatakan bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga. Dan kita tidak boleh meninggalkan larangan Allah karena takut neraka. Tidak boleh itu. Itu syirik. Itu kufur, kata dia. Sampai ada yang modelnya itu seperti menantang. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena hanya takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Mau-maunya. Nah, nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah. Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah merupakan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada ahlul ibadah. Selamat dari neraka adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Nah, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Bahwa mereka itu dari kalangan ahlul kitab, mereka telah mengangkat dan menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa dalam hal penghalalan dan pengharaman adalah milik Allah. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan barang siapa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menandingi Allah dalam membuat syariatnya, dalam menetapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengikuti manusia yang demikian, mengikuti seseorang yang orang ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sesungguhnya dia telah mengangkatnya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahan. Dan itu pembatal persaksian la ilaha illallah, pembatal tauhid. Maka Allah menyifatkan keadaan ahlul kitab, kekufuran mereka, karena mereka telah mengangkat Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Mereka mengangkat pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka. Nah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dari hadis Adi bin Hatim, bahwa ketika Adi bin Hatim membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, waktu itu beliau dahulu dalam keadaan Nasrani. Ketika membaca ayat ini, dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduh." Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Ya, mempertanyakan ayat ini, kok Allah mengatakan bahwa mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan ulamanya sebagai sesembahan selain dari Allah. Ahlul kitab sendiri mengingkari, kami tidak mengangkatnya. Kata Adi bin Hatim, kami dahulu tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Kami tidak beribadah kepada mereka. Ya. Mungkin dalam pikiran Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu menyangka bahwa ibadah itu adalah hanya sekedar mendatangi patung lalu kemudian sujud pada patung tersebut, meminta kepada patung itu. Disangkanya ibadah itu terbatas dalam hal itu saja. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhilluna?" Bukankah mereka menghalalkan pada kalian apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian ikut-ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Dan bukankah tatkala mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian pun juga ikut-ikutan mengharamkannya? Taklid kepada pendeta kalian. Qala bala. Kata Adi bin Hatim, iya. Seperti itu keadaan mereka. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dinamakan ibadah. Ya. Jadi kalau menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, itu berarti menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membuat syariat, menetapkan syariat, dan itu adalah ibadah. Ya. Dan itu pembatal tauhid. Sehingga taat mereka kepada para pendeta tersebut adalah ketaatan dalam hal kemaksiatan.
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyebutnya arbaban, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka demikian pula keadaan manusia yang mengangkat seseorang lalu dijadikan orang ini sebagai ikatan al-wala wal bara di atasnya. Siapa yang loyal kepada orang ini, maka kita pun loyal kepada dia. Siapa yang antipati kepada orang tersebut, maka kita pun antipati kepada dia. Nah, dianggap sebagai mujtahid mutlak. Apa yang diharamkan harus kita ikut. Apa yang diharamkan oleh pemimpin harus kita ikut. Dan apa yang dihalalkan oleh pemimpin juga harus kita ikut. Harus membebek di belakang pemimpin. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalil tentang haramnya taklid. Diharamkan seorang itu ikut-ikutan kepada seseorang, siapapun dia, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Sedangkan mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haram, taklid. Tidak diperbolehkan. Nah, terkadang mereka punya berbagai macam alasan. Kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Alasannya karena kami belum bisa baca kitab. Ilmu kami masih rendah. Belum bisa menyaingi dia. Pemimpin kami itu sudah membaca berbagai macam kitab. Sehingga dalil yang apapun yang sampai kepada dia, kita perlihatkan hadis Rasulullah SAW. Alasannya apa? Bahwa pemimpin kami tidak mungkin belum membaca hadis ini. Dia jelas sudah membaca. Sudah banyak makan asam garam. Sedangkan kamu belum. Anak baru kemarin lahirnya. Itu alasan mereka. Nah, walaupun hadis itu jelas. Ini hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih di hadapan kamu ini. Belum bisa kita menentukan karena belum ada keputusan pemimpin. Itulah hakikat hizbiyah. Nah, jadi kalau belum ditetapkan oleh pemimpin mereka atau belum ditetapkan oleh majelis ulamanya mereka, maka belum boleh untuk mengamalkannya. Ini manhaj para hizbiyah. Hidayatullah seperti itu manhajnya. Kadang dalam masalah sepele, perselisihan ulama yang sejak dahulu diperselisihkan para ulama. Nah, kalau mengamalkan selain yang ditetapkan oleh manhaj mereka tidak boleh. Sampai dalam permasalahan fikih pun. Dahulu pernah ada salah seorang di salah satu cabang Hidayatullah. Ketika dia membaca dan membaca, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa setelah ruku dianjurkan untuk bersedekap kembali. Nah, bersedekap kembali. Jadi kalau setelah ruku kembali sedekap. Membaca fatwa-fatwa para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Ini yang dipegangnya. Dan dia dahulu jadi ketua pimpinan cabang salah satu tempat di Hidayatullah. Wah, itu mulai ribut. Dibicarakan di pusat katanya. Nah, ini belum ada ketetapan dari majelis ulama. Kok sudah beraninya membuat amalan sendiri. Nah, dibantah bahwa ini adalah fatwa para ulama, ini fatwa Syekh bin Baz ini dijelaskan. Nah, sehingga ketika saya membaca, saya lebih condong pada pendapat ini. Tidak boleh. Akhirnya sampai dikeluarkan. Hanya dalam masalah fikih coba.
Apalagi kalau menyinggung permasalahan yang lain. Nah, mengkritik yang menjadi usul mereka. Wah, terang betul. Nah, ini model-model hizbiyah. Ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa yang belum menjadi ketetapan pemimpinnya belum boleh diamalkan. Ada juga salah satu pondok pesantren, ya, lumayan cukup besar, ya, pemikirannya mirip seperti pemikiran Hidayatullah, Aqlani, Mu'tazilah, ya. Itu pada asalnya menganjurkan kepada para pengikutnya untuk mencukur jenggotnya, harus dibersihkan, harus bersih. Muslim itu bersih, ya, sampai jenggot-jenggotnya dibersihkan semua. Iya. Nah, akhirnya pengikutnya semuanya cukur jenggot. Tidak lama kemudian ada satu jum'iyah gitu yang datang memberi sumbangan ke tempat itu, sekaligus beri daurah, ya. Nah, yang mereka ini dari Arab, ya, dari Arab pun jenggotan, pada jenggotan, nah itu. Nah, ketika melihat keadaan mereka kok pada cukur jenggot semua, ya diingkari oleh mereka ini, dijelaskan tentang sunnahnya, bahkan wajib hukumnya memelihara jenggot, gitu. Disebutkan dalil-dalilnya. Nah, mereka belum juga mau melaksanakan sampai datang keputusan pemimpin. Sampai akhirnya, ya, pemimpinnya ini pun suatu hari bobol juga pertahanannya. Akhirnya dia umumkan di hadapan para jamaahnya, para muqallidnya. Kata dia, ya, daripada kita capek-capek memotong jenggot, setiap tumbuh dipotong, ya sudahlah, biarkan sajalah. Nah, gitu. Jadi bukan karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya setelah keluar koror ini baru mereka mulai melihara jenggot. Baru, ya, pemimpinnya juga mulai melihara jenggot. Tapi apa? Subhanallah, kibernya ini, sombongnya. Mestinya kan dikatakan karena berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan sunnah ini, ya, daripada capek-capek kalau tumbuh dipotong, ya dibiarkan sajalah, kata dia. Nah, itu akhirnya ngambang hukumnya. Walaupun diamalkan, kalau tetap tidak meyakini bahwa itu adalah sunnah Nabi SAW, tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, ya, banyak betul di dalam kubu Islam itu sendiri kita melihat, ya, dampak-dampak ittikhadz min dunillahi arbaban ini muncul, mengangkat selain dari Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, menokohkan seseorang sampai mengikuti apa saja yang dia halalkan, kalau walaupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan. Nah, baik, sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan dari kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.